Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan program Niskala. Aku pengen bertanya, apa kamu sedang merasakan ini juga nggak sih sekarang? Di awal semuanya terasa mungkin, yakin bahwa ini tuh jalan kamu, tapi sekarang rasanya begitu berubah, mulai berat, mulai ragu, mulai kesepian, dan di titik ini kamu mulai bertanya kepada dirimu sendiri, apa aku ini salah jalan ya? Kalau kamu sedang merasakan itu, aku ingin kamu tahu satu hal, itu bukan akhir. Itu namanya detik. Fase di mana semangat mulai habis, tapi tujuan belum tercapai. Fase di mana realita mulai menggantikan ekspektasi. Fase di mana kamu diuji bukan untuk berhenti, tapi untuk membuktikan kamu benar-benar ingin atau tidak. Awalnya kita jatuh cinta pada kemungkinan. Kita suka membayangkan hasil akhir, kesuksesan, pengakuan, kebanggaan, tapi sekarang mungkin kamu sedang ada di bagian yang tidak romantis, bagian yang sunyi, bagian yang repetitif, bagian yang tidak dihargai siapa-siapa, dan disitulah banyak orang berhenti. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak siap dengan kenyataan bahwa proses itu sangat-sangat membosankan. Mungkin sekarang kamu sedang ada di titik itu, di titik di mana kamu mulai mempertanyakan semua yang kamu bangun, di titik di mana hasil tidak sebanding dengan usaha, di titik di mana rasanya semua orang lebih cepat sampai daripada diri kamu. Dan jujur, yang paling menyakitkan bukan rasa capeknya, tapi perasaan kayaknya aku nggak berkembang deh. Padahal mungkin kamu hanya tidak sabar melihat pertumbuhan yang memang butuh waktu. Dedip itu aku bisa bilang kejam, karena dia nggak datang dengan tanda yang jelas. Dia nggak bilang, tenang, ini cuma fase. Dia datang dengan keraguan, dengan overthinking, dengan suara kecil di kepala yang sekarang mungkin sedang kamu dengar. Udahlah, mungkin ini memang bukan buat kamu. Dan yang bahaya itu, suara itu terdengar seperti masuk akal di kepala kita. Di fase ini, kamu mulai membandingkan, melihat orang lain yang terlihat lebih jadi, lebih cepat, lebih dihargai, padahal kamu nggak tahu mereka juga pernah ada di fase itu. Bedanya cuma satu, mereka itu bertahan lebih lama dari orang lain. Jadi bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan juga tentang siapa yang berbakat, tapi tentang siapa yang cukup kuat untuk tidak berhenti. Tapi di sini aku mau jujur sama kamu, tidak semua hal harus kamu lanjutkan karena ada dua jenis berhenti. Berhenti karena capek dan berhenti karena sadar ini bukan jalan kamu. Masalahnya, banyak dari kita berhenti bukan karena kita sudah yakin untuk berhenti, tapi karena tidak tahan dengan fase yang sulit. Kita menyerah tepat saat kita sedang berada di ambang tumbuh. Mungkin sekarang kamu bertanya, kalau ini memang jalan aku, dan kenapa rasanya sulit itu? Mungkin jawabannya justru kamu karena ini jalan kamu. Makanya kamu harus melewati ini karena hal yang berharga tidak dibangun dengan cara yang mudah. Di fase dedip, yang diuji bukan kemampuanmu tapi komitmenmu. Apakah kamu tetap berjalan meskipun tidak ada yang melihat? Apakah kamu tetap mencoba meskipun tidak ada hasil yang instan? Apakah kamu tetap percaya bahwa apa yang kamu tanam hari ini akan tumbuh? Meskipun sekarang kamu belum melihat bentuknya seperti apa. Karena pada akhirnya Didip itu seperti jembatan. Banyak orang masuk, sedikit yang sampai. Dan yang sampai bukan yang paling cepat, tapi yang tidak berhenti di tengah-tengah. Aku tahu, bertahan itu tidak selalu terasa heroik. Bahkan mungkin sekarang yang kamu rasakan justru seperti diam di tempat, seperti sendirian, seperti tidak kemana-mana. Tapi mungkin
di saat yang sama, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat. Konsistensi, ketahanan, kepercayaan diri yang tidak bergantung pada validasi. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan sadar fase yang paling ingin kamu hindari ternyata adalah fase yang paling membentukmu hari ini. Jadi, kalau hari ini kamu sedang ada di div, jangan buru-buru mengambil keputusan, jangan buru-buru berhenti. Hanya karena ini terasa berat, tapi tanya dulu ke dirimu sendiri, aku berhenti karena ini bukan jalanku, atau karena aku tidak tahan dengan prosesnya. Kalau jawabannya adalah yang kedua, mungkin kamu tidak perlu berhenti, kamu hanya perlu bertahan sedikit lama, karena seringkali yang memisahkan orang yang berhasil dan yang tidak bukan peluang, bukan koneksi, bahkan bukan bakat, tapi satu hal sederhana. Mereka tidak pergi saat semuanya terasa sulit. Dan kalau sekarang kamu masih di sini, kamu masih mencoba, masih berjalan meskipun pelan, itu bukan hal kecil loh. Mungkin itu tanda bahwa kamu lebih dekat dari yang kamu kira. Pelan-pelan gak apa-apa. Ragu juga gak apa-apa. Capek juga gak apa-apa. Yang penting, jangan berhenti di fase yang seharusnya kamu lewati. Karena Didit bukan tempat untuk menetap, dia hanya fase yang harus kamu lewati untuk menjadi versi dirimu yang berikutnya. Kalau kamu sedang ada di fase ini, aku gak akan bilang semuanya akan mudah, tapi aku bisa bilang satu hal, kalau kamu bisa melewati ini, kamu gak akan jadi orang yang sama lagi. Dan mungkin itu memang tujuan dari semua ini. Terima kasih telah mendengarkan Niskala episode kali ini. Kita bertemu lagi di Niskala lainnya. Bye-bye.